Selamat datang di podcast Pemuda Lajang, di podcast Pemuda Lajang, di podcast Pemuda Lajang, lantang berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Pemuda Lajang, lantang berjuang. Alright, bersama Aldi Irfanda, Ivan Desaro, yap. yang seperti biasa Pak ya, setiap episode kita selalu memberikan interview komedi. Dalam artian di sini kita interview menginspirasi tapi ada tawa-tawanya juga. Oke, dan pasti ada corot-corotnya juga ya. Wow. Trot-trot itu ada kepanjangannya, Bu. Apaan tuh? Apa itu? C itu ceria, R itu riang, ya. O-nya Hah? objektif. Objek. Wow, ya. T. Objek sih udah tepat sasaran ya. Nah, itu tempat sasaran dan Dan kali T-nya itu terindikasi ya. Cerot. itu Kan double dia. T kan? Iya. Double T, cerot, oke. Bu, bisa Oke. bisa agak dekat dengan mikrofon, Bu. Iya. Iya, Suara iya. saya takut ini gak sih? Oh, enggak, Overload. aman. Enggak, Nah, enggak. sekarang kita bersama partner kita siaran di RBFM Betul sekali ya. yang merambah ke dunia bisnis. Bisnis ya. Waduh. Jualan kopi, kulinernya juga ada di sini Betul. ya. Ya, saya Dan jual ada diri pijit-pijitnya juga juga iya. ya. Wah, astagfirullahaladzim. Iya, maksudnya jual diri itu memperkenalkan sama klien. Ah iya betul juga sih. kan? Soalnya otak-otak kita ini kalau jual diri itu traveling kemana-mana gitu ya. Saya hampir buka Iya. micet tadi. Di shake atau di look around? Nearby. Iya. Mereka ngomongin apa sih saya nggak ngerti. Oke. Ya, kita ketemu di sini ya. Senang banget sama dua orang yang masih lajang sampai sekarang. Iya. Kayak saya. Oh, sama kamu juga, Bu. Ya. Kita pengen buka komunitas lajang di sini. Iya, Pas karena banget ya podcast pas Pemuda banget. Lajang. Iya. Iya. Kali ini memang benar-benar lajang semua, Mas. Lajang semua ya. Dalam artian lantang berjuang dong Iya. kita ya. Iya. Padahal udah kepala 3 ya, masih lajang aja kita. Kenapa harus disebut kepalanya gitu, Pak? 1, 2, 3. Aduh, kenapa ya saya di sini ya? Bu, ya udah kenalin lagi lo. Lo itu siapa sih? Siapa Syekh? Saya ini siapa ya? Saya adalah manusia biasa, Wah, sosokan asik. gitu ya. Ini dalam ya kalau mungkin orang Samarinda nggak terlalu tahu banyak saya sih. Ya, aku tuh orangnya nggak suka ada di depan sih sebenarnya. Oke. Dari dulu tuh bukan passionnya untuk ada di depan jadi pusat perhatian. Sukanya tuh selalu di Belakang balik layar. Belakang layar ya, by phone aja berarti ya. Belakang layar kan? Di balik layar. Oh, Jadi PCS berarti ya. sukanya tuh yang bagian ngasih instruksi di belakang, Oke. nggak pernah tahu orang ya. Oke. Ngasih job transfer. Wah, asik. Mantap. Ya jadi mantap. bersiaran di RB kan udah alhamdulillah udah lumayan lah, lama 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun lebih ya. Sama-sama aku. Sama-sama Nali di situ juga, terus juga pernah di radio sebelumnya. Yap. Radio Mahakam juga. Ya pokoknya ya teman-teman radio tuh di sini-sini aja muternya. Oke. Oke. Ya, jadi apa ya? Ya pokoknya saya adalah orang yang selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kota Samarinda, kelahiran walaupun setelah bertahun-tahun merantau ke negeri orang, balik lagi ke Samarinda. Nah, Samarindanya kenapa begini-gini aja ya? Kan kita udah punya taman sekarang. Kalau dulu kan nggak ada gitu ya, Taman Samarinda. Iya. Enggak nah, sih, enggak gini-gini aja. Yang masuk di podcast Bunda Lajang ini kan niatannya adalah untuk menginspirasi orang lain. Ya, Benar betul banget. sekali. Jadi berharap sih kalau dengan adanya podcast ini tuh jadi salah satu podcast kebanggaannya orang Samarinda. Amin. Mujur. Kada bengkok kita lah. Iya, Jadi eh. mungkin kalau yang lain tuh biasa viewer dan subscribernya mungkin sudah ribuan ya, tapi ini walaupun cuma berapa biji Itu tapi dua orang ya. Dua orang saya dan dia. Saya, Tapi kamu, kita yang nontonin bisa juga. menginspirasi Dia yang gitu komen. kan. Nah, pakai akun ini ya, akun palsu ya. Akun fake gitu ya. Akun bayaran gitu ya. Oke, ini kita mau ngapain sih hari ini? Iya. Kita mau ngupas tentang kamu lah. Ini. Betul. Kamu kan kita tahu penyiar radio. Yap. Kemudian juga aktif di dunia marketing juga sekarang untuk kayak komersialnya radio lah ya. Yap. Ya, jadi kalau di dunia marketing sendiri, marketing itu kan luas ya. Jadi kita bisa jadi apa aja. Jadi marketing radio, Ya. terus juga sekarang jadi business directornya di lokal juga gitu kan. Terus kemarin Business director ya. sebelum pandemi bersama bangun IO juga. Oke. gitu. Wow. Jadi itu semuanya bisa di apa ya? Kalau aku bilang sih semuanya masih dalam satu arena, satu area, tapi cuman berbeda wajahnya saja. Oke. Aku suka semua hal-hal yang kayak gitu tuh. Jadi
berbicara. Oh, di scrub. Oke, pengen juga ada bantalnya. Enak banget. Mereka semuanya ada bantal, aku nggak ada. Bisa dipeluk gitu ya. Enak. Ini podcast enak loh sumpah. biar nggak ketahuan lajangnya ya. Nah, abis dingin gitu kan. Iya, jadi apa yang dilakuin sekarang tuh sebenarnya semua masih berhubungan gitu kan. Kontennya tetap sama ya. Kontennya tetap marketing sama. juga ya. Tetap marketing juga. Tetap istilahnya tuh tetap publishing lah ya. Berada di dunia publikasi dan juga broadcasting, nggak jauh-jauh dari situ. Entertainer ya, menyediakan segala sesuatunya di dunia entertainment. Ya, mencoba hal-hal seperti itulah. Ya, cuman bedanya mungkin ada beberapa orang yang lebih suka spesifik satu, misalnya jadi MC aja gitu kan, atau jadi penyiar aja. Nah, kalau aku tuh lebih suka semuanya tuh kenapa enggak kalau memang bisa dicoba gitu. Berarti suka mengeksplor ya. Sampai mana batas diri ini bisa menerima pekerjaan tersebut. Aku suka ini ya, suka ketemu orang. ATM. ATM apa tuh? Amati, tiru, modifikasi. Kadang Kadang suka ngeliatin teman-teman, oh ini apa sih gitu kan, unik nih gitu. Wah, sebenarnya itu kerjaan-kerjaan itu pengen ditauin aja gitu, hasilnya seperti apa. Penasaran gitu ya? Walaupun memang akhirnya ujung-ujungnya digelutin adalah dunia marketing kan. Karena semuanya pada akhirnya adalah berhubungan dengan konsep dan juga berhubungan dengan planning yang harus dijalankan. Gitu. Jadi sebenarnya sih semuanya tuh masih satu ranah sih gitu. Kalau teman-teman sekarang kayak ngelihat gitu, kita lagi di lokal. Lokal ini kalau bisa dibilang ceritanya ya di awal lokal cafe ya. Lokal cafe and laundry. Jadi ini sebenarnya konsep lokal itu agak sedikit nyeleneh dan berbeda di antara tempat-tempat makan ataupun juga kafe yang ada di Samarinda ya. Sebelah nge-laundry, habis itu laundry makan bisa, terus bisa juga di sini ada kecantikan juga ya. Benar. Lokal spa gitu ya. Lokal spa. Jadi kita itu kan kebetulan si lokal ini memang bentuknya tuh sebenarnya dari awal tahun. Jadi ada satu dan lain hal sampai akhirnya kita jalan di sini bersama dengan satu naungan di lokal cafe. Karena kan sebelumnya tuh kayak lokal home spa itu udah treatmentnya ke rumah. Cuman dan di masa pandemi biasanya orang-orang tuh rada-rada takut kalau misalnya harus berjumpa dengan banyak orang dan sebagainya. Jadi kita mengambil kemarin konsepnya itu. Nah kemudian akhirnya ada kafe ini sudah jalan, kita pengen buat konsepnya di mana orang biasa itu ngopi sambil cukur rambut. Ada biasanya ada. Biasanya kan gitu ya. Biasanya kopi dengan barber gitu. Barbershop gitu jadi ya. aku pikir kenapa sih harus mainstream? Mainstream. Jadi buat kalau orang ngopi dia juga bisa mani pedi, dia juga bisa facial. Itu buat cowok sama cewek ya. Gitu. Jadi ya kenapa nggak dibuat sesimpel itu? Kita tidak terikat dengan satu ide kan. Nah terus kalau misalnya bajunya kotor ya sekalian aja dicuci di sebelah Express. Betul sekali. Pas mungkin dia pesan kopi, ketumpahan kopi, wah ada laundry di sebelah, langsung aja. Ke laundry sama orang-orangnya. Atau juga ceweknya lagi spa gitu, cowoknya ngopi di depan. Mantap juga ya. Iya kan selama ini kan biasa kalau cowok-cowok tuh ya kalau misalnya nemenin ceweknya perawatan kan lama tuh ya. Males banget sumpah. Gak mungkin kan dia itu juga ikutan misalnya lip spa bareng gitu ya. Iya. Atau mungkin misalnya dia jadi ikutan mani pedi kan dia nggak mungkin. Jadi daripada ngebete gitu kan, di sini bisa sambil ngopi, sambil nungguin ceweknya juga ya. Treatment. Sambil treatment juga. Kalau misalnya dia mau ikutan treatment juga bisa. Ya nggak masalah juga ya. Nggak masalah. Jadi misalnya si cewek tuh urusan kuku sama kakinya gitu kan, si cowok urusan mukanya, biar mukanya itu nggak isinya komedo semua. Jadi perawatan itu sekali lagi bukan cuma tertuju atau mindset kitanya cuma buat cewek doang ya. Benar. Itu sebenarnya mindset yang harus dipatahkan. Diluruskan juga ya. Soalnya aku udah olok-olok, berenal di perawatan, kayak bencong aja. Ternyata enggak loh Pak. Enggak juga. Walaupun benar ya. Cowok metroseksual ya. Tapi sebenarnya tuh cowok sekarang itu dia sadar akan kebutuhannya gitu ya. Kalau misalnya dia juga harus tampil bersih. Betul. Karena kan toh bukan cuman cewek aja yang ada di industri misalnya kayak hiburan dan lain sebagainya. Itu kan memang menuntut untuk kita selalu tampil fresh lah ya. Nah, yang seperti itu. Nah, jadi sebenarnya itu
mencoba untuk menggabungkan konsep-konsep itu yang sedikit berbeda dari tempat-tempat yang lain. Betul juga sih, apalagi kalau dia itu seorang marketing ya. Marketing ini kalau ketemu klien kan yang pertama dilihat itu kan pasti wajah itu ya. Looks-nya ya, penampilannya. Kalau penampilannya kucel, wajahnya banyak komedonya gitu, banyak jerawatnya kan gak enak juga ya. Paling tidak kan di saat mereka mungkin ketemu klien tuh nggak yang lepek-lepek banget. Ya, nggak berminyak kalau kulitnya ya. glowing. Ya, jadi di sini pun juga konsepnya ngambil di situ. Apa namanya? Ketika orang pengen meeting gitu kan, ya meeting nggak melulu cuman sekedar makan, ngobrol gitu, tapi mereka bisa sambil perawatan bareng atau gimana. Itu untuk satu konsep yang pengen dijalankan berbeda di lokal gitu. Nah, ini kan cukup lumayan jauh lah ya dari penyiar radio loh Pak. Penyiar radio ngebuka lokal kafe kayak gini itu jarang anak-anak radio buka kayak gitu. Kenapa sih Bu? Pengen kepikiran buka kayak gini loh. Buka tempat usaha. Padahal kan udah jadi marketing, relasi banyak. Dari yang swasta sampai pemerintahan dia pegang semua Pak untuk iklan di radio. Ya karena kan kalau flashbacknya dari selain nafsu dunia ya. Gitu. Ya kalau cuannya pengen banyak dia. Kalau waktu kecil kan juga mama kan juga ini ya, maksudnya berdagang gitu. Jadi udah terbiasa dengan keluarga pedagang juga, nggak masalah. Nah, ketika ada tawaran untuk yuk partneran yuk gitu. Yuk partneran yuk, aku punya konsep seperti ini, kira-kira Mbak punya sesuatu yang apa nih? Akhirnya kita mencoba untuk mengkombinkan beberapa ide, beberapa konsep, akhirnya bisa jalan gitu. Ya jujur sih kalau aku tuh suka gitu. Kalau misalnya ada beberapa orang-orang yang Mbak kita kerjasama yuk gitu, kita bikin sesuatu yang baru. Aku pikir aku suka karena kenapa? Ya tadi sih sebenarnya setelah bersekian lama ya merantau di luar dari kota Samarinda, aku sampai ke Jakarta, sampai ke Batam, balik ke Samarinda, ternyata tidak terlalu banyak perubahan signifikan yang terjadi. Dan aku pikir aku yang salah kalau misalnya harus menuntut kota Samarinda itu harus berubah. Ketika orang-orang seperti aku sendiri tidak ada di atau seperti Naldi tidak ada yang menggerakkan gitu kan, seperti kamu juga gitu. Justru jadi kita memang yang harus membawa perubahan gitu ya. Benar. Jadi memang seharusnya emang kita yang harus membawa perubahan gitu dengan konsep-konsep yang ada. Dan aku salut dengan perkembangan kota Samarinda beberapa tahun belakangan ya. Karena kan ada banyak juga teman-teman yang sudah pulang dari perantauannya untuk membangun kotanya. Nah itu yang harus emang kita apresiasi ya. Itu yang membawa warna. Kalau dulu aku ingat banget waktu pas balik dari sana gitu kan, Samarinda ini kalau satu jualan es kepal Milo, yang lainnya ngikut ya. Bahasanya semua satu kota jadi es kepal Milo. Latahan banget jadi latahan gitu kan. Nah kalau sekarang aku lihat itu semuanya lebih varian. Dan orang-orang tuh juga lebih sadar akan yang namanya perlunya branding. Ya itu kenapa radio kita jadi laris ya Pak ya. Alhamdulillah betul banget. Thank you banget Ibu marketing ya. Sudah paham dengan branding. Jadi kalau mungkin buat teman-teman marketing juga, kita emang sebagai marketing itu kalau cuma sekedar bawa produk aja gitu kan, tanpa memberikan pengetahuan baik itu tentang sisi produk ataupun juga tentang sisi butuhnya marketing tuh kenapa sih gitu kan. Biasanya kalau aku sih biasanya buka wawasan dari klien gitu kan. Pak, Indomie aja gitu kan. Indomie aja yang udah terkenal di satu dunia ini masih tetap beriklan. Betul. Kenapa orang yang biasa-biasa saja, apalagi kita yang baru memulai usaha itu malah terlalu banyak perhitungannya untuk beriklan. Betul. Sebenarnya kan beriklan, berpromosi, mau itu di mana aja medianya itu penting. Itu salah satu masuk dalam ilmu ekonomi kan. Ada 4 atau 5 P gitu. Ada apaan tuh? Ada produk, kemudian juga place kan, tempat, kemudian juga price, kita udah ada harganya kita berapa. Sama terakhir kan promosi itu. Promosi ya. Penting banget. Memang terlihat kenapa sih kok Apple gitu dengan handphone yang mungkin merek jenisnya hampir sama tapi kok harganya jauh beda. Ya karena di handphone mahal itu ada yang namanya research, ya promosi dan lain sebagainya yang membutuhkan banyak biaya gitu. Jadi itu kenapa kalau yang lain kan udah terima teknologi jadi kan. Nah, sementara yang lainnya melakukan research yang seperti itu. Jadi itu yang membedakan nanti akhirnya karena adalah kualitas. Ya itu kembali lagi pentingnya promosi. Tanpa kita sadari dengan adanya media sosial kita tuh mempromosikan diri kita kan. Benar. Contoh kayak Pemuda Lajang ini gitu ya. Kita ngejual diri kita juga ini. Dengan ada Instagram podcast kayak gini. Sekalian ya gitu maksudnya.
di podcast Pemuda Lajang itu juga bisa jadi media buat kayak gini gitu. Kita saling kerjasama, sibling, promo yang seperti apa untuk menginformasikan sambil memberikan edukasi juga sama orang seperti apa mengenalkan tempatnya dan sekaligus juga mencoba menjual orang-orang yang sedang podcast. Siapa tahu ada cepat jodohnya ya kan. Siapa tahu perlu MC kan ataupun perlu editing video dan lain sebagainya bisa juga hubungin kita ya. PPL ya. Jadi sudah tahu kan kalau misalnya ini harganya bisa mencari MC dari 2 orang ini edit video juga bisa kayaknya. Bisa. Atau jangan-jangan disuruh kelola sosial medianya boleh. Bisa. Jadi mimin juga kita bisa ya. Bisa. Karena mereka bunglon di saat pandemi seperti ini. Yang penting ada duit halal, cobalah ya. Jadi ada kesempatan ambil aja ya. Iya, jadi kalau memang ada beberapa orang yang bilang, "Wah, kemaruk banget lu, Ra." Gitu. Bukan kemaruk sih sebenarnya. Ya tadi pengennya membantu, pengennya membantu berkreasi. Kenapa enggak sih untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda ya. Tadi kalau memang kita nungguin Samarinda itu dirubah oleh orang-orang yang terdahulu, itu kayaknya agak mimpi kejauhan ya. Lebih baik kita yang memulai untuk mencoba untuk merubah. Oke. Local movement dulu ya. Yang muda-mudanya dulu ngejalanin. Ya jadi dan saya sih berharap ya, aku berharap gue lu orang-orang kita itu tidak terlalu segala sesuatunya berorientasi dengan uang, walaupun dengan uang itu juga perlu tapi hal-hal yang seperti itu biasanya akan merusak idealisme sih. Betul juga sih. Benar nggak sih? Jadi sometimes karena kepengen subscriber and viewernya itu banyak gitu kan yang ditonton. Jadi sometimes apa yang dihadirkan itu juga apa sih gitu kan? Ya tapi itu artinya kita akan mengukur sih, mengukur siapa sih yang jadi target market kita di situ. Jadi kalau PPL Mania mungkin yang nonton cuman 2-3 biji. Dikalikan itu kita sendiri yang nonton ya. itu jangan berkecil hati. Betul. Tapi tau gak sih dari 3 biji itu ada bulir-bulirnya 700. Benar. Aku salut sama podcast Pemuda Lajang. Itu tuh salah satu podcast di Kota Samarinda yang konsisten. Alhamdulillah. Kita udah berapa episode, Nel? Udah ini masuk mungkin 56 episode. 56 ya. Jadi ya kan biasanya itu ya kalau orang itu angin-anginan. Jujur aku pun sempat kepikiran untuk bikin podcast. Cuman takutnya angin-anginan gitu kan, karena tidak adanya konsisten. Dan aku senang banget sama kalian itu bisa konsisten gitu, walaupun mungkin kadang ada satu materi yang agak garing. Bukan garing sih. Kemarin itu aku menyesal mendengar rekamanmu dengan garing. Kita yang jorok-jorok yang aneh-aneh yang temanya pup itu ya. Itu. Jangan dibilang kalau kita kemarin temanya berak ya. itu kan aku jadi menyesal mendengarkan jadi pendengar pertama ya, pertama di saat kamu jadi zolimi kupingnya ya. Aku editing dia dengerin banget. Ini bahasan apa ini? Saya terasa terzolimi telinganya. Tapi ya itu hal-hal yang mencoba untuk kita buat kreasikan gitu kan. Gelap ya. Gitu. Iya, tapi itu tuh seru tuh buat kalian. Nah, aku juga berharap di lokal itu juga bisa membawa movement buat teman-teman yang lain. Ya, betul. Ya syukur-syukur kalau memang bisa diterima sama masyarakat ya, karena biasanya sesuatu yang baru memang butuh perjuangan lebih. Betul ya. sekali. Tapi berharapnya dengan adanya movement positif, semuanya pun juga akan menjadi tren positif untuk masing-masing gitu. Nah, ya itu sedikit perjalanan kenapa Rara Azahra ya nama lengkap beliau ini membuka Local Cafe and Laundry and Local Spa. Spa juga ada. Jadi itu sebenarnya satu kesatuan ya. Iya, konsep Local Cafe and Laundry. Mungkin namanya agak sedikit ribet ya. Sehingga akhirnya aku bilang mungkin beberapa orang tidak terbiasa dengan konsep itu. Kalau mau ditanya apa sih sebenarnya konsep yang sederhananya dari lokal? Kita itu cuman seperti kedai kopi yang menawarkan ada tempat perawatan dan kamu juga bisa cuci baju di sini. Gitu. Kayak all in gitu ya. Iya, dan kita juga punya brunch kan. Jadi ada breakfast dan juga lunch yang bisa kamu lakuin sambil meeting pagi dan sebagainya. Di sini juga bisa. Ini masuk nih kita Pak ke area menu-menu minuman dan makanan sekarang. Iya. Kalau menu-menu makanan dan minuman aku memang kebetulan juga bersama dengan partner gitu kan, Bayang yang punya juga. Itu enak ada yang diguling. Kita sepakat
untuk membuat sesuatunya itu yang klasik saja. Jadi yang nggak usah terlalu modern kekinian, mungkin udah terlalu banyak ya yang di sana banyak yang janji-janji. Jadi kita buat sesuatu yang pilih saya ya. Jadi, apalagi sekarang mau pilkada. Pilih saya, oke. Ingat itu. Pilih saya. Wah, pilih saya nomor 4. Saya nomor 5. Pilih saya, oke. Aduh, asam urat bengkak. Terus Bu, lanjut. Iya, jadi hal-hal yang kayak gitu tuh yang bisa jadi alternatif juga. Karena kan kita klasik. Jadi kopinya pun yang dihadirkan juga, yang dihadirin tuh ada kopi tubruk sama kopi espresso klasik. Enggak ngerem dia berarti kopinya ya? Enggak. Remnya putus Pak. Iya tubruk makanya. Ya jadi konsepnya barista pun juga nggak pakai mesin-mesin mahal gitu tuh enggak sih. Pakai manual brewing aja. Manual brewing aja. Oke. Jadi yang suka telur setengah mateng sama kopi dan roti bakar gitu kan, itu pas banget di sini. Wih, mirip ini sih kalau mirip kopi yang ada di dekat SCP itu nggak ya? Iya. Pelabuhan itu ya. Mirip sama Koabun. Cuman versinya kalau Koabun kan dia emang benar-benar pelabuhan ya. Dia nggak pakai gelas plastik. Ya kita versinya mencoba untuk yang lebih kekinian gitu ya. Kenapa nggak ada orang main kartu di depan situ ya? Kayak Koabun kan, keren. Kapan-kapan boleh kita ke Koabun ya? Boleh. Kita fokusin di sana ya. Tapi kita fokus dulu ke sini ya. Oke. Siap. Ya kita mau pengen buatnya tuh sesuatu yang simpel-simpel aja. Jadi orang itu nongkrong nggak harus yang semuanya sama. Ya saya setuju dengan konsep Instagramable gitu kan. Makanya dibuat tempatnya itu juga masih bisa untuk foto-foto gitu ya, foto dan sebagainya, buat cozy lah ya. Dengan okupansi yang tidak terlalu banyak orangnya. Betul. Dan buat podcastan sekarang nih lihat kan? Bisa banget ya podcastan di sini ya. Yang mau kita udah membuktikan ini. Yang lainnya mau podcastan di sini boleh. Nanti silakan hubungin saya. Kita mencoba untuk memberikan tempat ya. Siapa tahu mau ada juga yang mau ulang tahun, arisan ya di sini bisa. Nanti ada nomor marketingnya loh. Oke, tinggal kirim logo aja ntar. Ya, mungkin teman-teman juga kalau misalnya di sini mungkin bingung alamatnya lokal itu, kita ada posisinya di MT Haryono sih, dekat lampu merah. Kira-kira berapa meter ya? Dekat aja ternyata. Dekat aja. Dekat banget. Cuman memang kadang kalau kita ke lampu merah itu kita lupa lihat kanan kiri sebenarnya. Jadi terlalu fokus sama lampu merahnya. Betul. Padahal kalau misalnya dari MT Haryono ketemu lampu merah gitu, tinggal ngeliat kiri, ada ternyata. Udah, kalau dari Juanda di Simpang 4 di air putih, ngelewatin sebentar, kanan, geol dikit sampai ternyata. Oke. Asal bukan jam pulang kantor atau jam makan siang ya. Soalnya lampu merahnya pasti rame banget gitu. Kayak tadi aku jadi semangat ya. Ketutupan mobil ya. Iya. Aku pun mau muter tadi, waduh panjang amat nih antriannya nih. Ya udah sampai ujung saya baru mutar. Itu memang penderitaannya ketika jam orang-orang pagi gitu ya, sama malam. Oke, kalau gitu kita balik di PPL ya. Emang kemana tadi? Kita tadi sempat break ya. Karena ada something trouble gitu. Azanisha dan juga Azanisha benar. Waktunya kita rehat sebentar. Iya. Nah, di depan kita ini udah ada kopi. Ini kopi apa aja nih? Tiba-tiba ada kopi di depan kita ini. Kopi apa aja nih? Ini ada kopi gula aren, ada kopi susu, ada kopi pandan. Kok kamu tahu? Tahu dong. Ya kan yang jualan, Pak. Oh iya lupa. Walaupun saya udah lepas kacamata karena lelah ya. Tapi hafal gitu itu ada warna hijau-hijau gitu. Nah, ini kebetulan kopi pandan adalah varian terbaru dari lokal. Oke, dan akan segera dirilis di menunya ya. Yes, benar. Range harganya sih sebenarnya kalau kita ngobrol tentang kopi-kopian murah nggak sih? Banget. Masa? Ya. Karena aku kalau misalnya ini range-nya mulai dari 10.000. Mulai dari 10.000. Murah dong. 10.000 itu yang varian apa itu? Varian untuk kopi hitam. Kopi hitam ya, kopi tubruk ya. Kopi tubruk nanti. Kopi nggak pakai rem tadi ya. Ya, jadi nanti ada variannya tuh ada kopi klasik yang seperti ini, SS. Ini kan tipe yang SS nih. Terus juga nanti ada yang hotnya, kayak kopi tubruk tadi, gitu ya. Terus juga ada apa namanya? Iya, kita juga ada minuman selain kopi, juga ada minuman non kopinya. Oke, non kopinya apa aja tuh? Betul. Ada Milo, ada Milo Coffee juga, terus juga ada Thai tea, green tea, terus kita juga ada teh, Teh tarik? Teh tarik, Sun juga segera. Oh, Sun, oke. Coming soon. Teh? Ini teh susu. Teh susu juga ada. Ada. Terus juga apa namanya?
kita kayak ada longan. Longan itu apa? Longan itu buah longan, Mbak. Buah longan, Mbak. Yang kecil-kecil itu. Bolongan. Bolongan. Jadi itu ada kebetulan buah longan ya. Ada teh lici juga. Oh, teh lici. Gitu. Jadi itu varian-varian sementara untuk kita gitu. Yang klasik-klasik yang biasa di ini aja lah ya. Oke. Ya, dengan varian misalnya juga toppingnya ada boba ya, mau nambah gula aren juga bisa. Kayak fresh milk kayak gitu dengan gula aren dan boba itu juga itu jadi varian juga yang biasa disuka sama anak-anak sih. Iya, betul ya. Nah, ini kalau untuk saran aja nih kalau mau ngumpul bareng-bareng teman, sekiranya jam-jam berapa nih Bu asik di sini? Kita tuh sebenarnya akan mulai itu dari pagi ya, dari jam 7 pagi, terus sampai jam 6 sore. Tapi kalau seperti kondisional seperti ini, misalnya ada teman-teman yang mau ada acara atau mau apa, kita akan open sampai selesai gitu. Jadi misalnya lagi ada arisannya aku bookingnya agak sorean gak apa-apa ya, gitu nggak masalah gitu. Jadi bisa nanti buat arisan, buat ulang tahun itu akan menyesuaikan. Gitu. Kalau bentuk menu makanan juga kita nggak terlalu banyak varian. Jadi seperti kayak yang suka pedes-pedes gitu kan kita punya mercon, terus nanti mercon ya meledak dong, dor. Terus juga nanti akan ada rawon, nasi rawon. Rawon ya. Terus rawonnya pakai setan nggak sih? Rawon setan kan pedes banget tuh. Bisa dijadiin setannya, bisa didatangin setannya. Tapi ada juga versi yang originalnya gitu. Nah kemudian kita juga ada snack-snacknya juga. Yang snacknya sih mungkin agak sedikit berbeda dengan yang lain. Kalau mungkin snack yang lain mungkin kayak kentang goreng kayak gitu ya, nugget, sosis. Nah kalau di sini tuh yang lebih klasik lah, tahu bakso. Oh yang kita makan tadi ya. Sosis Solo, mini kebab. Terus juga ada martabak kari. Nah jadi itu menu-menu yang simple dessert gitu juga ada. Jadi kalau dessertnya itu ada kelapa. Yang kalau itu kayak kelapanya tuh emang bisa dibilang kayak gel gitu dalamnya. Kokonat gitu ya? Iya kayak mirip-mirip kokonat gitu. Kelapa langsung dari buah kelapa utuh. Tempatnya kelapa utuh. Tapi isinya yang dari kemasan atau gimana? Isinya dari air kelapa juga. Asli ya. Jadi dua kelapa jadi satu. Jadi memang harganya kisarannya itu kalau itu 30 ribuan ya. Itu karena dia ada kelapanya itu emang benar-benar air kelapa yang murni, dua kelapa jadi satu untuk jadiin satu tempat itu kelapa. Gitu. Jadi terus juga ada ya varian-varian makanan yang lain seperti misalnya Indomie. Biasanya kan orang-orang suka ngumpul yang simple-simple ya. Indomie, mie geprek. Yang simple murah gitu ya, mengenyangkan ya. Yang cepat jadi gitu, enggak lama nunggu. Makanannya pun juga cuma sekitar 15 ribuan sampai dengan 25 ribuan. Jadi hal-hal yang standar gitu aja sih. Yang 25 ribuan itu kalau misalnya daging-dagingan ya, kayak tadi kayak rawon dan sebagainya. Tapi kalau yang kayak menu geprek mulai startingnya dari 15 ribu. Geprek juga ada ya? Iya, itu udah sama nasi. Mantap sekali. Kita kan pernah nyoba ya. Gepreknya diantar ke RBFM. Iya, jadi gepreknya tuh ada sambal terasi, sambal bawang sama sambal matah. Paling favorit? Mantap. Rekomendasi? Yang favorit itu matah ya? Matah. Favorit. Tapi kalau yang ini tergantung sih sebenarnya. Kalau yang muda-muda biasanya matah. Tapi kalau yang kayak ini lebih suka yang klasik pakai sambal bawang. Sambal bawang enak banget. Iya, bawang putih ya? Bawang merah juga ya? Bawang putih. Bawang putih. Bawang putih. Bawang bombay. Ya jadi ya makanan-makanan tuh standar lah ya kita buat yang klasik. Yang beda juga kita punya telur setengah mateng. Gitu. Ini tempatnya bisa di blocking nggak sih? Kalau misalnya saya pengen bachelor party, reservasi. Bisa buat reservasi. Jadi orang lain nggak boleh datang, cuma yang saya kenal aja datang sini. Tapi pengen make sampai bikin tenda ke depan jalanan. Mau acara sunatan di sini juga bisa. Iya. Nanti mau sunat laser tuh kayaknya. Karena kan apa? Kokel kamu. Ranjangnya kan udah sedia ya. Ranjang-ranjang perawatannya udah sedia. Jadi tinggal kang sunatnya aja yang datang. Saya sudah sunat. Enak aja. Nggak percaya? Ikut. Sunat 2 kali. Kepalanya mau dipotong ya. Jadi pokoknya untuk event hajatan bisa di sini pakai. Bisa banget di blocking ya. Bisa banget. Jadi kemudian juga untuk menu ya itu tadi bisa yang menu yang sudah tersedia atau mungkin nanti by request. Nah, jadi fleksibel lah. Sesuaikan budget aja lah ya. Ya kalau laundrynya pun juga kita
sebenarnya harga umum 7.000 per kilo. Tapi per kilo, ya? Kalau untuk member, yang biasanya tuh kalau member-member kita tuh yang sebulan itu bisa sampai 30-40 kilo gitu dalam sebulan, itu kita menyediakan member card yang mendapatkan 5.000 per kilonya. Lebih murah ya. Murah. Itu udah cuci, setrika? Iya, cuci setrika. Sama pengharumnya itu ya? Udah lah. Pokoknya udah terima beres aja. Ya ada juga bisa langganan bulanan. Langganan bulanan tuh juga murah, mulai dari 30 kg itu cuman 180.000. Itu udah free antar jemput. Gitu. Jadi itu emang kita pengen memberikan satu penawaran lah buat teman-teman di masa pandemi seperti ini. Buat kamu mungkin yang banyak yang harus dihemat, tapi kan kekuatan kamu tidak mungkin dipakai untuk semuanya. Ya. Jadi serahkanlah hal-hal yang seperti itu kepada kami. Jadi budayakanlah malas nyuci ya. Nyuci di sini aja. Dan budayakanlah ngopi ambil bawa pakaian. Jadi kan malas nih sambil antar pakaian ngopi. Jadi sebenarnya itu yang paling ribet biasanya kalau ibu-ibu ya. Boleh tanya sama Mareja deh. Itu paling ribet adalah setrikaan. Ya itu dia aja ribet banget megang kamera tuh. Yang namanya setrikaan itu cabut rasanya cabut pakai manual. Setrikaan itu rasanya pinggang tuh pengen patah gitu ya. Karena kebanyakan ngebungkuk gitu ya. Nah, karena kan kalau cuci kan tinggal langsung mesin cuci udah selesai gitu kan. Tapi kalau setrikaan tuh kan mesti satu-satu tunggu kelicin. Nah, daripada pinggangnya bermasalah, nanti itu operasinya lebih mahal. Mulut marketing. Jadi lebih baik ke lokal laundry. Lagi-lagi budayakan malas setrika lah. Dan setrika itu urusannya lokal aja ya. Dan budayakanlah apa namanya itu, saya kok lupa ya. Majukanlah para pengusaha lokal ya, lokal cafe and laundry. UMKM harus disupport banget nih. Ya, daripada nanti beli di pasar harga ayam 50.000 satu ekor, lebih baik di sini makan 15.000 udah kenyang. Udah kenyang ya. Kalikan 3 ya, pagi siang malam. Oke. Bu, terakhir mungkin yang nggak bisa datang ke sini, yang pengen take away gimana? Kita juga tersedia di Grab. Apa? Ya, jadi saya ada di Grab dan tentunya dengan apa namanya, dengan promo-promonya ya. Dengan promo-promonya, jadi ada yang promo free ongkir, ada yang promo 30%, dan pokoknya nanti dilihat aja deh, situ banyak banget promonya yang bisa kamu pilih. Terus juga kamu bisa pakai Nujek kalau misalnya aplikasi. Apa itu? Nujek itu ojek online juga, bro. Baru. Baru. Iya. Lokal ya, lokal. Punya Nahdlatul Ulama. Masya Allah. Bukan lokal sih. Bukan lokal ya. Nasional juga ya. Banyak banget kita ya dari. Iya. Nanti juga mau bikin ojek online, namanya Kojek. Naljek, aku Naljek ya. Tapi Pangsa Samarinda itu emang lagi dilirik sama banyak. Betul. Tapi kalau misalnya mau pakai lokal kurir, kita juga punya kurirnya juga. Waduh, keren banget nih. Jadi bisa langsung reservasi nanti ataupun juga bisa pesan langsung aja di sosial media kita. IG-nya @localcafe.smr. Kita juga jualan frozen food. Agak serakah ya. Enggak apa-apa, ini memang waktunya untuk promosi ya. Agak lokal all in. Pokoknya ini spesial untuk lokal. Kalau orang tuh ngelihat itu agak serakah ya, semuanya ada. Kali ini podcast memang untuk promosi ya. Kami ada lokal kafe gitu kan, buat yang makanan, ada frozen foodnya juga. Untuk perawatan ada, perawatan juga ada, buat cuci baju juga ada. Terus kalau misalnya buat online shop dan lain sebagainya juga kita punya lokal kurir. Ya silakan nanti menghubungi saya semua ya. Kalau memang membutuhkan harga istimewa. Nanti nomornya kita tempel di bawah ini ya. Sama PPL ya. Instagramnya di sini. Ya, betul sekali. Sip, mantap. Ya, yang pastinya tadi di awal juga kita udah bahas bahwa kita pengen membuat sesuatu yang berbeda, memberikan warna yang berbeda di Samarinda. Syukur-syukur kalau menjadi trendsetter, sehingga teman-teman yang lain juga mendapatkan inspirasi untuk memiliki usaha yang tidak seragam. Ya, jadi kadang-kadang kan, ya itu tadi aku bilang waktu di awal gitu, kita kebanyakan orang itu latah gitu. Ketika semuanya bikin es kepal gitu, es kepal semua. Ya, buatlah sesuatu yang berbeda. Sebenarnya tidak masalah untuk sama, tapi mungkin tadi menggunakan prinsip ATM, amati, tiru, modifikasi. Dan kita berharap sih dengan adanya lokal di Kota Samarinda, kita bisa memberikan satu brand image baru, sesuatu yang bisa diterima sama masyarakat, yang bisa mewakili
segala sesuatunya tentang lokal. Oke. Jadi kalau bisa kearifan lokal dan sebagalanya itu kita pengen bahas dan kita pengennya lokal ini bisa go nasional. Amin. Itu mimpi ya. Oke, terima kasih Ibu Lara. Thank you. Thank you banget buat timnya Podcast Pemuda Lajang dan juga Ibu yang dari tadi udah megangin. kita masuk dalam PPL Production PPL Production ya. Jadi kalau misalnya butuh jasa voice over juga kita bisa terima. bisa langsung ke RB atau langsung ke PPL aja. Iya, jadi, semua sini bisa. Bisa langsung ke PPL gitu atau nampaknya dia lebih tahu ya. Jasa voice over boleh. Pilih aja, silakan wanitanya mau yang mana, yang laki-lakinya mau yang mana. Iklan radio bisa ya. Bisa ya. Iklan radio juga bisa, terus juga menjadi TVC untuk video juga bisa. Insyaallah bisa voice overnya gitu kan. Bener-bener dagang kita di podcast ini. Kita pokoknya menjual apa yang bisa dijual. Iya, kita menjual segala satunya yang bisa dijual dengan halal, ya kan. Oke, thank you. Bu Lara termasuk penyiar legend juga ya. Dari penyiar yang bosan jadi pegawai akhirnya jadi bosnya. Amin. Untuk lokal Cafe and Laundry and Spa. Ya udah, thank you banget untuk sharing-sharingnya. Kita mau nikmati kopi inspirasi banget ya. Iya, dan mudah-mudahan apa yang sekarang ini kita lakukan amin. Bisa bawa hal yang baik lah. Bisa membawa keberkahan buat kita semua lah ya. Amin. Ya, UMKM Jaya. Jaya. Semakin banyak yang mana Jaya nggak ada. Semakin banyak yang diserap ya kan. Juga bisa membantu perekonomian. Betul sekali. Ya udah. Oke, alright, cukup. Mantap. Oke, kita juga ngingetin untuk Arbi partner lagi. Buat PPL Mania gitu ya. Ya, untuk PPL Mania barangkali punya keingatan job ya, Pak. punya usaha, punya apa yang pengen kita promosiin juga. Ngobrol-ngobrol sama podcast Pemuda Lajang boleh. Kita siap bantu lah ya. Silakan bisa menghubungi yang kiri atau kanan, silakan. Betul. Hubungi aja Instagram kita kan, kita udah punya Instagram ya. Betul, di @podcastpemudalajang. Oke, finally dia Ivan Desaro dan dia Naldi Arvanda dan Rara Azara pamit di podcast Pemuda Lajang. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Pemuda Lajang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Pemuda Lajang.